Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya di video yang sebelumnya, kita akan mencoba untuk mewarnai sebuah logo atau gambar, di mana di sini logonya ini kita akan ubah menjadi 4 warna ya. Yang pertama itu warna aslinya, kemudian kita bikin hitam putih, kemudian kita bikin versi inversinya, kemudian juga grayscale. Nah, gimana caranya? Caranya cukup mudah. Cara merubah warna dari suatu grafis di sini adalah logo misalkan. Jika memang kita membuat dari awal dan ini logonya bersifat vektor, caranya cukup mudah. Kita langsung lakukan blocking aja menggunakan selection tool. Kita blocking seperti ini ya. Lalu kita klik di sini ada edit, kemudian edit color. Nah, kita coba di adjust ke color balance. Ya, nanti ada tampilan seperti ini ya. Kita pilih yang convert di checklist dan previewnya juga di checklist. Ya, kalau convertnya tidak di checklist, ini tidak berpengaruh ya. Dan kalau previewnya juga tidak di checklist, ini kita tidak bisa melihat warnanya ya, perubahan warnanya. Oke, kita contohnya yang udah di checklist dua-duanya, kemudian kita coba rubah. Nah, ini ada berubah ya warnanya. Oke, kita coba lagi sambil saya pikirkan dulu. Kita geser misalkan ini berubah warnanya. Nah, kalau misalkan mau hitam putih seperti apa? Ini dirubah ke grayscale, lalu kita atur geser ke paling kanan ya, atau 100%. Nah, kalau misalkan mau yang putih berarti kita geser ke mentok sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Ini tidak terlihatan kenapa? Karena memang background-nya putih ya. Tapi kalau misalnya kita bikin kotak dan kita letakkan di belakang logonya, nanti akan kelihatan bahwa logonya berwarna putih. Nah, jika ingin membuat yang grayscale, ya berarti ini taruh di tengah-tengah aja. Atau kita ketikkan 0 ya. Ini sudah ya, sudah mirip dengan yang di bawah. Nah, tinggal kita oke, namun di sini saya cancel aja ya, supaya kembali ke warna yang semula. Oke, dan yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan kita tidak membuat logonya dari awal, atau misalkan kita dapat dari internet, ya download dari internet, apakah masih bisa untuk dirubah warnanya? Nah, di sini kita coba ya. Ya, kita googling saja. Ya, di sini saya ambil contoh logonya LSP Teknologi Digital. Kita cari yang background-nya transparan. Ya, misalnya contohnya mungkin ini ya, kita lihat, oh ya transparan. Jangan lupa kita klik kanan dan kita simpan. Kita simpan di download ya. Oke, kita save. Nah, kita kembali lagi ke Adobe Illustrator. Oh ya, di sini saya menggunakan Adobe Illustrator 2017 ya. Dan saya rasa untuk versi-versi yang lainnya kurang lebih toolnya hampir sama. Oke, kita coba file new dulu ya, supaya kita mulai dari kosongan ya. Nah, untuk pilihannya ini terserah mau dipilih seperti apa. Oke, saya create aja dulu. Nah, nanti kita akan dapat halaman putih ya, kosongan ya.
Dan yang tadi sudah kita download filenya, ini ya, di sini ya. Kita drag saja, langsung. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita letakkan di tengah-tengah atau mungkin kita kecilkan. Nah, mohon untuk ketika mengecilkan atau memperbesar sambil ditekan tombol shift. Karena apa? Karena kalau tidak ditekan tombol shift, nanti resolusinya akan berubah dan itu juga akan membuat gambar menjadi pecah. Jadi sambil digeser atau dikecilkan atau dibesarkan sambil menekan tombol shift ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita tempatkan di tengah, mungkin lebih kecil lagi ya. Karena kita akan membuat 4 gambar, 4 warna ya. Jadi kita nanti ada 1, 2, 3, 4. Oke, saya scroll untuk memperbesar ya dengan ALT dan scroll di mouse. Atau kalau untuk memperbesar bisa juga di di sebelah kiri bawah ada untuk persentasenya untuk ditambah. Oke, bisa dilihat bahwa di depan itu di layar ya gambarnya ada tanda silang ya. Tanda silang warna biru itu menandakan bahwa gambar tersebut belum embed ya, belum di-embed. Itu artinya ketika misalkan nanti file AI-nya ini kita simpan ya, kita simpan dan ternyata ketika kita buka lagi kita sebelumnya sudah menghapus logonya LSP ini di directory kita, ini tidak akan kepanggil, jadi kosong gitu. Kalau kita embed, ya kita mau pindah-pindah device atau komputer, misalkan buka project AI-nya di komputer lain, itu tidak masalah kalau misalkan sudah di-embed. Memang permasalahannya adalah ketika sudah di-embed nanti size-nya juga akan lebih besar. Namun di sini agar kita bisa mewarnai gambarnya, kita embedkan lebih dulu. Nah, jadi kalau misalkan sudah di-embed, garis yang silang X-nya itu akan hilang. Nah, selanjutnya kita copy dulu, Ctrl V, kemudian Ctrl V. Ya, kita taruh di bawah. Kita scroll lebih kecil dulu. Oke, saya ulangi ya. Boleh pakai Ctrl C, Ctrl V atau pakai ALT ya. ALT sambil ditekan sambil digeser. Nah, kurang lebih itu. Kemudian saya gunakan Ctrl D untuk duplikasi. Nah, kita udah punya 4 logo yang warnanya masih sama. Kita besarkan lagi ya supaya tidak bingung ya. Jadi kita udah punya 4 logo. Oke, yang pertama adalah kita mau membuat grayscale dulu, mungkin mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah, kita mulai untuk grayscale-nya tadi seperti apa. Diklik dulu gambarnya, ya, pakai selection tool, diklik gitu. Kemudian edit. Lalu kemudian kita cari namanya edit color, kemudian di adjust color balance. Oke, kita geser seperti ini. Jangan lupa convert di checklist dan preview juga di checklist. Kita pilih yang grayscale. Nah, itu udah grayscale sudah selesai ya. Kita oke. Lalu kemudian kita lewati yang bagian sini, kita ke atas dulu. Ya, kita akan membuat ini menjadi hitam putih. Gimana caranya? Sama caranya edit. Kemudian edit color dan adjust color balance. Nah, di sini kita juga menggunakan grayscale. Oh iya, di sini mati ya. Kenapa mati? Karena checklist di convert-nya belum kita checklist. Kita checklist dulu.
Nah, dan kita kalau mau merubah juga, kenapa tidak berubah? Karena previewnya tidak kita checklist. Kita checklist juga, ya, kita jadikan hitam. Nah, ya kita jadikan hitam, kemudian kita oke. Nah, udah ya. Nah, kemudian yang tengah kita akan jadikan putih. Ya, supaya tidak bingung, kita buat dulu kotakan di yang akan menjadi dasar dari logo yang akan kita buat. Ya, kita klik yang bagian rectangle tool. Jangan lupa ini dikasih warna hitam. Ya, dan kita gambar ya. Kita gambar menutupi logo LSP Teknologi Digital. Nah, kemudian kita klik kanan di sini. Kita arrange, klik kanan ya. Kita arrange kemudian send back. Nah, ini ya, sudah terlihat ya. Dan tulisan LSP Teknologi Digital, kemudian ada gambar gearnya tidak terlihat karena apa? Karena itu warnanya hitam. Oke. Oke, sebentar. Ini kebuka. Nah, untuk selanjutnya ini dipilih yang bagian logo. Ya, supaya tidak bingung, pilih aja yang gambarnya hijau ini. Clear. Kemudian kita lakukan juga edit color. Caranya edit color. Kemudian adjust color balance. Checklist. Dan previewnya juga di checklist. Grayscale, kemudian geser ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kita oke. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pewarnaannya ada 4 pewarnaan. Nah, supaya untuk melengkapi, supaya tidak bingung, kita kasih tulisan dulu aja. Di sini misalkan warna asli. Ya, dibesarkan dulu. Seperti biasa ya. Ctrl D ya untuk menduplikasi. Oke, warna asli. Kemudian ini hitam putih. Lalu ini dikasih nama inversi. Dan yang bawah kita kasih nama grayscale ya. Sebentar. Ya, grayscale ya. Nah, selesai ya. Dan untuk menjadikan ini JPG, PDF, bisa dengan cara export ya. Export seperti ini, export screen. Akan tampil seperti ini ya, export screen, kemudian pilih yang artboard. Nanti akan tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya, kecil ya Bang, tidak terlalu kelihatan. Nah, jika ingin backgroundnya transparan, nanti pilih yang PNG, tapi kalau misalkan pengen yang putih, pilihnya JPG ya. JPG mau yang manapun terserah, kita pilih yang paling besar aja. Ya, ini juga kita pilih yang 4 kali supaya gambarnya lebih bagus. Nah, kita selesai, kita export, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini langsung kebuka ya. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil merubah warna dari
warna asli, kemudian menjadikan hitam putih, kemudian warna jadi putih semua, kemudian warna grayscale. Oke, cukup mudah ya dan lumayan cepat untuk merubahnya. Yang penting itu kuncinya adalah gambarnya harus di-embed dulu. Soalnya kalau memang gambarnya tidak di-embed, nah nanti akan kesulitan dalam merubah warnanya. Ya itu saja materi yang terkait dengan perubahan warna, khususnya di warna logo. Nah, dan kita tunggu tutorial berikutnya, kita akan membahas apa, mungkin kita akan membahas bagaimana cara menghapus background, kemudian merubah warna baju misalkan. Nah, tentunya cara merubah warna tersebut mirip dengan materi kita kali ini. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.